Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 13 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sumber Air Hidup. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan ke-13. Tata kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita, ya, pengharapan Israel, Tuhan. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah kami boleh sadar dan memahami seluruh kehidupan kami bersumber dari sumber yang satu, sumber yang penuh kuasa, yaitu Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema pembelajaran kita hari ini adalah sumber air hidup. Kalau kita belajar tidak ada sesuatu yang datang tiba-tiba, terjadi tiba-tiba, semuanya berangkat dari satu sumber. Sebelum kita belajar kebenaran firman Allah tentang sumber, mari kita belajar tentang beberapa hal yang mempelajari tentang faktor sumber. Kalau kita berbicara kita terlahir dari mana, maka kita akan menjawab kita terlahir dari kandungan ibu. Kalau kita belajar bahwa api itu berasal dari mana, maka pembelajaran kita melihat dari peradaban manusia sebelum adanya gas, sebelum adanya korek api, sebelum ada teknologi pembuatan api yang sangat dimudahkan, namun orang zaman terdahulu berpikir panjang bagaimana menciptakan api. Biasanya itu dimulai dari daun yang kering, gesekan-gesekan yang dilakukan, sampai mereka bisa menciptakan, sebetulnya bukan menciptakan, tapi menemukan cara membuat api. Sebab kalau yang namanya menciptakan tentu hanyalah Tuhan. Tetapi kita bisa memakai seluruh kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk membuat api. Maka sumber dari panas, kalau secara fisika terjadinya gesekan dua benda yang kering, tentu harusnya tidak boleh basah. Gesekan tersebut biasanya dari kayu dengan kayu yang diputar memakai tali seperti anak panah yang sifatnya itu ada busur, dan busur itu dikaitkan di satu tongkat kayu tertentu, lalu kemudian digulung di bagian tertentu, lalu diputar sedemikian rupa, dan perputaran yang cepat itu menimbulkan gesekan panas, dan sampai titik tertentu maka ada bercik-bercik api yang kemudian biasanya dilakukan juga dengan daun-daun kering untuk mempercepat proses pembuatan api. Maka itulah proses pembuatan api. Tetapi kalau kita belajar bagian firman Tuhan, kita bersumber dari mana? Kita bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Ayat 13 dikatakan, ya, pengharapan Israel, Tuhan. Lalu di bagian berikutnya, bagian bawah dari ayat 13, biarlah kita tetap ada di sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kondisi bangsa Israel, orang Yehuda yang pada waktu itu hidup? Firman Tuhan berkata bahwa mereka meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Mereka menyimpang daripadamu dan akan terlenyapkan. Kalau kita boleh melihat sesuatu yang tidak kemudian menyatu kepada sumber, maka yang terjadi adalah kematian. Kita melihat bahwa seluruh kehidupan kita, apa yang terjadi, seluruh ciptaan manusia dari zaman terdahulu sampai saat sekarang, dan kemudian waktu-waktu kemudian, seluruh kehidupan, pergerakan, energi, baik energi panas, baik energi angin, dan kemudian kita belajar tentang air sumber hidup, itu yaitu Tuhan. Pada titik ini sahabat seperjalanan, biarlah kita tidak lupa, kalau kita boleh belajar banyak pepatah pendidikan dari banyak sekali berbudaya, seringkali kita diajarkan kita jangan lupa diri, kita tahu kita bersumber dari mana, kita berasal dari mana. Tentu buah bersumber dari pohon, dan pohon tentu bersumber juga dari biji buah tersebut. Lalu biji buah dari mana? Maka proses berulang, pada akhirnya seluruhnya bersumber kepada satu sumber yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Biarlah kita boleh belajar kalau seluruh kehidupan itu bersumber dari Allah sebagai sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Kita jangan berlaku seperti apa yang terjadi dalam kehidupan zamannya kitab Yeremia. Ditulis Nabi Yeremia menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah.
di mana bangsa Israel hidup di dalam imoralitas. Mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka lebih mendengar kepada penguasa-penguasa yang ada di dalam dunia. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berlaku buruk di dalam kehidupannya. Sehingga di sanalah kemudian terjadi banyak faktor-faktor, yaitu bagaimana orang Israel pada akhirnya dijajah oleh bangsa Babylon dan Assyria, mengalami proses pembuangan, meninggalkan tanah leluhurnya, kemudian mengalami sebuah proses penjajahan oleh orang-orang yang punya kuasa pada zaman tersebut. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita tidak lupa kita bersumber dari mana. Setiap kehidupan, setiap berkat, setiap karunia, setiap anugerah yang kita miliki, yang kita nikmati, dari makanan, dari minuman, dari nafas hidup, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa bermimpi lalu berjuang mencapai mimpi tersebut dengan pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga sumber pemulihan dari sakit penyakit kita, dan juga sumber pemulihan daripada kepahitan hidup yang bisa dialami oleh setiap kita masing-masing, karena kita tentunya punya pengalaman-pengalaman hidup yang kurang baik, traumatik di masa lalu, karena manusia berdosa yang bisa terjadi dalam lingkungan keluarga kita. Bahkan orang tua sekalipun bisa menimbulkan kepahitan kepada anak, atau suami istri yang punya persoalan yang tidak selesai tidak kunjung menemukan titik temu, namun kemudian makin hari makin mengalami kesulitan, hubungan semakin parah, dan kemudian saling menyakiti. Sumber kesembuhan adalah Tuhan, sumber pemulihan adalah Tuhan, sumber berkat kecukupan adalah Tuhan. Tentunya digambarkan dengan sumber air hidup itu adalah Tuhan. Kita belajar Yesus berkata, "Akulah air kehidupan." Dalam Mazmur 1, orang yang menyukai Taurat Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Mengapa? Karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak ada pohon yang bisa hidup tanpa ada air, dan kita tidak mungkin hidup tanpa pertolongan, penjagaan, berkat Tuhan yang melingkupi kita, mencukupkan kita, menyediakan segala yang kita butuhkan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita seperti anak yatim, tapi Tuhan senantiasa ada, menjadi Bapa, menjadi gembala, menjadi kota benteng yang teguh tempat sandaran kita, menjadi sauh yang aman dan nyaman, menjadi batu penjuru yang menolong setiap kita membangun kehidupan. Kita mendasarkan rumah hidup kita di atas kebaikan Allah, berkat Allah, kekuatan Allah, pertolongan Allah, topangan Allah. Dengan demikian, janganlah kita melupakan siapa sumber air hidup dalam kehidupan kita. Dengan menyadari semuanya itu, kita menjadi orang yang rendah hati, memahami, mengetahui Tuhanlah sumber segala sesuatu. Kita tidak jatuh ke dalam kesombongan, kecongkakan, lalu membandingkan, lalu menjadi orang yang sangat menilai diri begitu tinggi. Dan Tuhan berkata, orang yang meninggikan akan direndahkan, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ingatlah, kita hanya bersumber dari Allah yang hidup, dari air yang hidup, dari pokok anggur. Segala sesuatu sumber terbaik berasal dari Allah. Biarlah kita hidup senantiasa berpaut, melekat kepada sumber hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami menyadari bahwa Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah sumber air hidup kami. Amin.